Saatnya belajar di Pro2 Guru Keliling. Ya, Sobat Kreatif, di tanggal 9 Desember hari Rabu ini kita kembali lagi di SLB Beringin Bakti untuk mengikuti guru keliling bersama Ibu Rizkin yang akan memberikan materinya bersama Adik Jafra. Seperti apa? Yuk kita ikuti. Ada untukmu, menemanimu belajar, sambutlah hari indahmu. Untuk program guru keliling sendiri ini sangat cocok, apalagi diterapkan atau diimplementasikan dalam dunia pendidikan khusus. Kenapa? Karena disabilitas sendiri ini sangat sekali memerlukan. Mereka rindu 7 bulan lebih tidak tatap muka, bahkan ya kalaupun ada yang mau tatap muka juga harus sembunyi-sembunyi. Kadang harus ngotot-ngototan lah sama orang tuanya. Karena apa? Mereka membutuhkan pelayanan yang khusus dibandingkan anak-anak yang bersekolah di sekolah reguler. Contoh kayak materi praktek komputer. Ini orang tua di rumah atau keluarga di rumah belum tentu bisa mengajarkan kepada anak tersebut. Seperti anak tunanetra ini kan harus meraba langsung, bukan dilihat, tapi butuh praktek. Tantangannya yang pertama, kita bingung nih harus seperti apa untuk menyiapkan materinya. Karena tadi ketika kita ingin mengadakan tatap muka, ya orang tua belum tentu mengizinkan. Terus ketika home visit, itu juga belum tentu si orang tua bisa merespon dengan baik, dengan alasan khawatir gitu kan. Karena pandemi, jaga jarak, udah mendingan lewat lewat daring saja. Tapi di sisi lain lewat daring ada yang beralasan kendala dengan koneksi internet ataupun perangkatnya sendiri seperti smartphone ataupun komputer. Terus yang berikutnya, terkadang orang tua lebih mengutamakan anaknya yang non disabilitas dibanding yang disabilitas dulu. Mereka menganggapnya udahlah disabilitas sih cukup hanya ibaratkan kalau ada materi pelajaran di televisi cukup duduk dengar diam, tapi tidak perlu dipraktekkan seperti itu. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Ya, Sobat Kreatif, di tanggal 9 Desember hari Rabu ini saya sudah bersama Ibu Rizkin. Ya, Bu Rizkin, untuk profil murid ini Jarfa ya namanya, seperti apa, Bu? Jarfa ini salah satu murid SLBA Beringin Bakti. Dia kelas 11 SMA. Nah, untuk materi pelajaran hari ini tentang apa? Materi pelajaran hari ini tentang pecahan matematika. Oke, ya, seperti apa? Kita menuju ke lokasi dan kita sudah sampai di rumah Jarfa, Sahabat Kreatif. Kita ikuti guru keliling. Ya, Sahabat Kreatif, saya sudah bersama Jarfa yang akan mengikuti guru keliling bersama Ibu Rizkin. Dan kita tanya-tanya dulu sebentar. Jarfa, sudah siap? Semangat ya? Oke, ya. Ibu Rizkin, silakan. Ya. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Jarfa, sebelum kita mulai belajar, pakai hand sanitizer dulu ya. Iya. Mana tangannya sana? Ingat gimana cara cuci tangan yang pernah ibu ajarin? Aku begini. Gimana? Ini kan salah jari. Terus putar. Perjalanan tangan terus sudah selesai. Udah? Udah. Nah, sebelum belajar, biasa kayak di sekolah kita ngapain dulu kalau sebelum belajar? Berdoa. Yuk sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
Amin. Nah, sebelum kita mulai, tadi udah berdoa. Ibu mau tahu nih, karena di rumah aja masih inget hari nggak nih? Sekarang hari apa, Jar, Pak? Hari Rabu, Hari Rabu. Tanggalnya tanggal berapa? 9 Desember Tanggal 9 Desember tahun 2020, 2020. Jamnya sekarang jam berapa nih? jam 10 pagi. Benar, jam 10 pagi. Nah, sekarang kita mau belajar apa, Jar? Matematika. Matematika. Materinya tahu nggak tentang apa? Kalian kan? Bukan. Waduh. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Oke? Sebelumnya di kelas SD sampai SMP, Jarpa udah belajar tentang pecahan belum? Udah sih, tapi Udah. yang masih penyebutnya sama. Kalau penyebutnya beda, harus kita cari rumusnya. Oh iya gitu. Sekarang ibu mau ngingetin nih Jarpa nih karena udah keseringan di rumah. Barlen nggak? Bubar kelelen? Enggak ya. Coba sekarang kita mulai belajar. Ini kertasnya. Nah, alat tulis yang Jarpa pakai apa sih sekarang? Riglet. Tablet. Coba gimana cara pasangnya? Biasanya kalau Jarpa nulis menggunakan reglet. Iya. Iya. Reglet yang Jarpa gunakan sekarang ini reglet yang besar ya, Jar ya? Iya, yang besar. Kalau yang kecilnya? 27 baris, 27 baris. Kalau yang kecil biasanya berapa baris tuh? 4 baris. 4 baris. Lebih mudah yang mana? Yang besar apa Lebih yang mudah kecil? yang ini, jadi nggak perlu bergeser. Nggak perlu bergeser, nggak perlu ganti-ganti kertas. Iya, nggak perlu juga ya. ganti baris. Oh, benar. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pecahan. Coba Jarfa tulis dulu di kertasnya materi tentang apa? Pecahan. 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 Jarfa tahu nggak sih pecahan itu apa? Apa ya? Aku coba. Bentuknya yang kayak gimana? Tahu nggak? Nah, sekarang Jarfa lagi nulis huruf. Udah ditulis? Udah. Nah, Jarfa tahu nggak pecahan itu apa? Pecahan itu apa ya? Apa coba pecahan? Apa sih? Jarfa tahu nggak bentuk pecahan itu kayak gimana? Contohnya? Masih inget nggak? Apa ya? Bilangannya kayak gimana? Pembilang kali pembilang, terus penyebut kali penyebut. Yang ada pembilang dan ada Penyebut. penyebut, benar. Jadi kalau pecahan itu kelompok bilangan bentuknya A per B. A per B. Yang ada per-pernya, masih ingat nggak? Bentuknya A per B, dimana kalau A itu bilangan A dan B itu bilangan bulat, B-nya nggak boleh 0. Contohnya kayak gini, A per B itu contohnya 1 per 2, terus 2 per 4, terus apa lagi, masih ingat 3 nggak? per 5, 3 per 5, terus apa lagi? 6 per 12, 6 per 12, terus apa lagi, coba angkanya yang lebih gede? 7 per 13. 7 per 13. Boleh enggak ibu bilang pecahan ini 3 per 0? Boleh enggak? Enggak, benar. Kalau pecahan itu pembilangnya tidak boleh 0, bawahnya nggak boleh 0. Kalau 3 per 0 sama aja 3, 2 per 0 sama aja 2 gitu. Jadi kalau bilangan pecahan itu keduanya A dan B-nya bilangan bulat. B-nya tidak boleh 0. tidak boleh 0. Coba ibu kasih contoh lagi, kalau 15 per 0 itu bilangan pecahan atau bukan? Bukan. Kalau 15 per 1? Pecahan. Pecahan. Kalau 1 per 3? Pecahan. Iya, pecahan. Gitu ya, itu bilangan pecahan.
Kalau 1/3, satunya disebutnya apa namanya? Pembilang. Kalau bawahnya Penyebut. pembilang dan penyebut, benar. Mau ditulis dulu nggak nih? Tulis aja Bu. Boleh. Pecahan adalah berapa, boleh tulis. Kalau udah selesai nulisnya bilang Jar. Dan Pecahan adalah salah satu kelompok bilangan udah salah satu kelompok bilangan dengan bentuk A per B. Dengan bentuk A per B. Udah. Ibu mau tanya nih Jar, kalau per itu di huruf braille titiknya apa? garis miring. Garis miring. Oh gitu. Jadi kalau di huruf braille per itu tak garis miring ya? Iya, titik 34. Oh, titik 34. Oke. Udah tadi A per B? Udah. Oh. Di mana A dan B adalah bilangan bulat. Di mana A dan B itu bilangan bulat. Kayak tadi contohnya 4/5, terus 3/2, 100/300, itu juga boleh. Itu namanya bilangan bulat. Sudah cepat ya nulisnya. Dan B bukan bilangan 0. Dan B bukan bilangan 0. Coba Ibu mau Jarpa contoh 5 saja, sebutkan bilangan pecahan. 5. 5 aja. Contoh, sebutin bilangannya apa aja? Ditulis apa Disebutin aja. Contoh bilangan pecahan apa aja tadi? 6/5. 6/5. Terus 7/15. 7/15. Terus 8/10. Kemudian 5/12. 5/12. Terus 4/11. iya benar. Jarpa boleh tulis 2 aja contohnya di papan braille-nya Jarpa. Yang tadi Jarpa sebutkan. Sudah. Nah, sekarang taruh dulu pennya. Nah, sekarang di sini Ibu punya kertas. Coba Jarfa pegang. Nah, coba Jarfa tebak itu kertasnya berbentuk apa? Lingkaran. Berbentuk lingkaran, benar. Sekarang satu lagi. Ibu punya kertas lagi. Ini berbentuk apa kertasnya? Coba diraba. Persegi 4. Iya, persegi 4 atau segi 4. Nah, sekarang Ibu mau Jarfa lipat lingkaran tersebut, dilipat menjadi 2 sama serata ya. Coba
Ditekuk. Nah, udah. Udah? Iya. Nah, jadinya kalau ini tadi kan nih ibu punya satu lagi. Yang sebelah kanan. Nah, ini bentuknya apa? Yang sebelah tangan kanan Jarpa? Lingkaran. Lingkaran. Kalau yang tangan kiri Jarpa itu apa? Bentuknya jadinya apa? Ini Lingkarannya jadi apa? Tahu nggak? segitiga. Bukan. Jadi apa coba? Kalau lingkaran dilipat menjadi 2, dia jadi apa bentuknya? Kalau satu dipotong jadi 2, jadi setengah. Nah, ini kan tadi full nih. Tadi Jarpa lipat. Jadinya setengah kan? Iya. Tuh, coba Jarpa gabungkan. Nah, tuh. Ini yang setengah, ininya kosong. Itu. Ya. Coba Jarpa, ini kan berarti 1. Kalau ini setengah. Kalau setengah tuh nulisnya gimana? 1/2. Oh, pintar. Coba sekarang yang satunya ditaruh. Iya. Jarpa lipat lagi setengahnya jadi 2 lagi, dilipat. Sudah. Jarpa sedang melipat nih. Yang tadi satu lingkaran dilipat menjadi 2, jadi setengah. Sekarang Jarpa melipat lagi. Coba yang rapi dilipatnya. Sudah? Sudah. Sekarang Jarpa buka. Buka semua. Dibuka. Nah, sekarang ada berapa tekukan? Ini kalau dilipat jadi setengah. Nih, jadi 1, 2. Setengah. Ini namanya setengah ya. Iya. Ini kalau Jarpa lipat lagi tadi gini. Jadi ada berapa tekukan nih? Sebentar. Ada 1, 2, 3, 4. 4. Jadi berapa? Pecahannya berapa? Ada 1 dan 4. Jadi 1/4. 1/4. Jadi kalau Jarpa lipat sekali, pecah lingkarannya jadi 1/2. Kalau Jarpa lipat lagi, pecahannya jadi 1/4. Jadi lingkaran ini bisa membuat berapa pecahan? 1/2 dan 1/4. Mau coba lagi nggak? Ada satu lagi. Boleh. Sekarang Jarpa lipat lagi. Yang tadi 1/4 lipat lagi jadi 2. Lipatnya dari ujung sini ke ujung sini. Dari ujung kanannya Jarpa ke ujung kirinya Jarpa. Lipat gini. Tuh, disatukan. Nah, coba dilipat rapi. Wah, jadi kecil. Jadi lebih kecil ya? Iya. Tadi besar setengah, terus nambah kecil 1/4, sekarang jadi 1/berapa ya? Coba ditekuk lagi. Yang sini. Nah, coba sekarang Jarpa buka. Oke. Nah, Ibu bantu raba ya. Nah, di sini ada garis Jar. Yang tadi Jarpa lipat keraba nggak? Keraba. Garisnya. Keraba. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 8. Jadi berapa tuh pecahannya, bentuk pecahannya? 1/8. 1/8, benar. Jadi di satu lingkaran ini bisa membentuk berapa pecahan? 1/2, Terus 1/4, iya, 1/4 terus sama 1/8. 1/8, benar. Nih di kehidupan nyata, lingkaran ini Jarfa bayangkan pizza. Jarfa udah pernah makan pizza belum? Belum. Wah, mama Belum pernah. oh, belum pernah. Belum pernah, nanti sekali-kali cobain ya sama mama. Beli Nggak doyan pizza saya gitu juga. ya. Nggak doyan. Iya, Bu. Nah, kalau pizza itu berbentuknya lingkaran kayak gini. Nah, jadi pizza itu dipotong jadi beberapa bagian. Ada yang dipotong jadi setengah, yang tadi Jarfa lipat sekali. Nih, pizzanya berbentuk segini, setengah. Ada yang Jarfa lipat lagi, potong. Ada yang 1/4. Kalau 1/4, nanti satu orang dapat berapa pizza? Satu-satu. Ya. Terus dipotong lagi, ini. Jadi 1/8. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kita ada. Nggak ada. Oke, sekarang kita berlanjut ke habis lingkaran. Ibu punya kertas karton lagi. Jarfa taruh. Nah, ini itu kertasnya apa? Segi 4. Iya, segi 4, benar. Coba Ibu mau Jarfa lipat lagi. Lipat kertasnya menjadi, dilipat sekali. Coba ujung-ujungnya diratakan. Diraba. Nah, sudah? Sudah. Nah, kalau Jarfa lipat sekali, yang tadinya satu kertas berbentuk persegi kan satu, sekarang dilipat. Nah, jadi ada berapa bagian kertasnya? 1, 2, 2, sama kayak tadi lingkaran. Iya. Jadi ada berapa bagian? 2. 2 bagian, benar. Jadi satu persegi itu kalau dilipat kertasnya jadinya berapa? Setengah, benar. Nah, ini yang dinamakan setengah ya, Jar. Iya. Sekarang Jarfa lipat lagi. Lipat lagi yang tadinya kertas dilipat jadi 2, sekarang dilipat lagi sekali lagi, lipatnya 2 kali. Oke, udah? Udah. Coba Jarfa buka. Nah, jadi coba ada berapa bagian? Jarfa raba. Ada 4. Ada 4, benar. Jadi tadinya 1/2 dilipat lagi. Jadi berapa? Ada berapa bagian? 4. Ada 4, jadi 1/4 4. gitu. Jadi konsepnya gini, satu persegi dilipat-lipat menjadi 4 bagian. Jadi 1/4 gitu. Nah, satu persegi ini juga bisa dijadiin 1/8, 1/16 dan lain-lainnya. Tapi Jarfa lipat-lipat terus sampai kecil gitu. Nah, sampai sini konsep pecahan udah paham? Paham, benar. Oke, sekarang taruh. Kita akan kembali ke materi lagi. Tadi nulisnya sampai mana? Masih ingat nggak? Nanti saya ya. Coba sampai ke baris berapa Jarfa tulisnya? Sampai baris keempat. Baris keempat. Oke. Baris keberapa coba? Nanti ketumpuk tulisannya. Baris ke-7. Baris ke-7. Sekarang ganti baris ya. Nah, tadi Ibu sebut tadi Ibu bilang kalau pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut. Pembilang tuh yang mana? Yang atas atau yang bawah?
yang atas, Kalau penyebut yang bawah. yang bawah. Kalau 1/4 pembilangnya yang mana, penyebutnya yang mana? Pembilangnya 1, Mm-mm. penyebutnya 4. Oke, benar. Nah, pecahan itu ada berbagai macam nih, Jar. Jar, apa tahu nggak apa aja? Apa itu? Apa aja? Yang pertama itu pecahan biasa. Tahu nggak pecahan biasa kayak gimana? Pecahan biasa tuh yang tadi Jarva sebutin. 1/4, terus 2/3, terus berapa lagi, Jar? 2/5. 2/5. Nah, itu disebut dengan pecahan biasa. Coba Jarva tulis dulu. Macam-macam pecahan. Nah, sekarang kita belajar mengenai macam-macam pecahan. Udah? Udah. Yang pertama itu pecahan apa tadi Ibu bilang? Pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu apa sih? Pecahan biasa adalah pecahan berbentuk A per B. Udah. A per B udah? Udah. Dengan A pembilang dan B Penyebut. benar. Terpas dapat 100 dari Ibu. Dengan A pembilang dan B penyebut, sama aja tadi. Yang kita contohin di awal itu namanya pecahan biasa ya, Jar. Ya. Jarva kadang capek gak kalau nulis? Kadang sih. Kadang capek kalau tulisannya banyak ya? Iya. Jarva kuat nulis berapa lembar? 2-8 lembar ya. Banyak ya nulisnya ya? Kalau capek Jarva biasanya ngapain? Istirahatin tangan. Istirahatin tangan. Udah nulisnya? Udah. Nah, contohnya kita kasih contoh dulu ya, nanti biar Jarva nggak lupa. Contoh, coba Jarva sendiri yang buat contohnya 2 aja. Contohnya apa aja Jarva tulis tadi? Contohnya itu 3/5 dan 8/12. Oke. Udah ditulis? Udah. Udah. Nah, Ibu mau tahu nih, Jarva kalau Jarva nulis angka itu gimana sih? Titiknya titik apa aja? Titiknya itu Biasanya kalau Ibu mau Jarva nulis angka 1 nih, titiknya titik apa aja? titik 1. Oh, titik 1. Terus kalau 2? 2. Kalau Ibu nyuruh Jarva tulis angka 2, itu titiknya titik apa aja? Titiknya itu 1, 2. 1 dan 2, benar. Berarti kalau nulis harus ada ingat titik-titiknya ya? Jarva ingat nggak dari 1 sampai 100? Ingat, pintar. Nah, udah tadi pecahan biasa. Udah. Selanjutnya Ibu mau kasih tahu Jarva selain pecahan biasa ada namanya pecahan campuran. Pernah dengar nggak kata-kata pecahan campuran? Nggak pernah. Nggak pernah? Coba kita sekarang belajar.
Kalau pecahan biasa itu ada pembilang dan ada penyebut. Kalau pecahan campuran itu dia ada tambahan nih di depannya, ada bilangan bulat. Contohnya, ibu langsung kasih contoh nih. Contohnya 2, 1 per 2. Nah, itu namanya pecahan campuran, Jar. Jadi, ibu mau beli beras nih, 1,5 kilo. Tulisannya 1 per 2. Itu ibu mau beli beras 2,5 kilo. Tulisannya berapa? Kalau setengah itu pecahannya berapa? Kalau setengah itu Nulisnya berapa tadi? 1 per, kalau setengah itu 1 per 2. Kalau ibu nih beli beras 2,5 kilo, berarti pecahannya 1 per 2. Kalau ibu mau beli beras 3,5, berarti tulisan pecahannya gimana? 1 per 2. Ibu mau beli, jangan beras deh, ganti gula. Ibu mau hajatan nih, beli gula 5,5. Pecahan campurannya berapa? 1 per 2. Kalau ibu mau beli sama gula juga 1 per 4. 1 seperempat berapa tuh? 1 per 4. Iya gitu. Itu namanya pecahan campuran, Jar. Jadi di depan pecahannya ada angka lain selain pecahan itu sendiri. Contohnya tadi ibu sebutin 2 1 per 2, terus ada lagi 3 1 per 3 contohnya, terus ada lagi 5 1 per 4 gitu. Coba Jarfa bisa nggak bikin pecahan campuran sendiri? Contohnya, ibu mau tahu nih dari Jarfa, contohnya pecahan campuran. 3 1 per 4. 2 lagi deh, terus 3 1 per 6. Selanjutnya 2 1 per 3. iya gitu, itu namanya pecahan campuran. Coba sekarang kita tulis ya pengertian dari pecahan campuran. Tadi kan kita udah belajar tentang pecahan biasa, kemudian sekarang pecahan campuran. Oke. Udah? Banyak ya tulisannya? Sudah. Pecahan campuran adalah bilangan pecahan sudah bilangan pecahan? Sudah. Bilangan pecahan yang terdiri dari yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan pecahan. Jadi kalau bagian pecahan campuran itu ada yang bagian bulat dan pecahan. Contohnya tadi yang bagian bulatnya 2, terus pecahannya 1 per 2, terus bilangan bulatnya 3, bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat dan pecahan.
Sudah? Oke. Nah, itu ya tadi ya bilangan campuran itu. Terus contohnya. Contohnya tadi Ibu bilang bilangan bulatnya 2, bilangan pecahannya 1/2. Terus Jarfa bikin lagi bilangan pecahan campuran. Berapa? Ditulis. Iya, ditulis. Sama disebutkan ya. 3, 1/3. Terus apa lagi? 5, 1/2. Satu lagi. 6, 1/2. Iya, gitu. Itu namanya bilangan pecahan Campuran. Kalau pecahan biasa bentuknya gimana? Pembilang dan penyebut. Bilangan tembilang dan penyebutnya saja. Kalau pecahan campuran, bilangan bulat, ada pembilang dan penyebut gitu. Nah, sekarang kita kalau mengubah pecahan campuran, Jarfa udah tahu belum? Belum. Oh, nanti kita belajar tentang mengubah bilangan pecahan campuran. Ya, Sobat Kreatif, kita jeda dulu dan Jarfa dan Ibu Rizkin kita jeda dulu untuk mengikuti informasi. Jarfa masih semangat? Masih. Oke, ya Sobat Kreatif, kita jeda dulu, tetap di Guru Keliling. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Ya, Sahabat Kreatif, masih di Guru Keliling edisi 9 Desember 2020 di hari Rabu ini bersama Jarfa dan juga Ibu Rizky. Ibu Rizky masih mengenai matematika ya? Iya, masih. Oke, Jarfa sudah siap? Siap. Oke, silakan Bu Rizky. Oke. Tadi kan kita udah belajar ya Jarfa ya, Iya. mengenai pecahan biasa dan pecahan campuran. Sekarang Ibu dan Jarfa kita belajar bareng-bareng cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tadi kan bilangan pecahan campuran ada berapa angka? Tahu nggak? Tadi 2, 1/2. Ada berapa angka tuh di dalam pecahan campuran? Ada 3 angka. Kalau pecahan biasa 1/2 itu ada berapa angka? Ada 2. Ada 2 angka. Nah, kita akan mengubah pecahan campuran yang tadinya 3 angka menjadi pecahan biasa jadinya 2 angka. Gitu. Jarfa udah bisa belum? Belum sih. Belum. Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu. Oke. Sekarang Ibu mau kasih contoh dulu nih yang gampang. Berapa ya? Misalnya 2, 3/2. Berapa, Jar? Angkanya? 3/2. Bilangan bulatnya yang mana? Bilangan bulatnya 2. Terus pembilangnya yang mana? 2. Pembilang yang mana, ayo? 3. 3. Penyebutnya? 2. Ibu mau kasih contoh lagi. 3/4/2. Bilangan bulatnya yang mana? Bilangan bulatnya 4.
3, 4 per 2. Bilangan bulatnya yang mana? Bilangan bulatnya itu 2. Bukan, yang mana? Hayo, bilangan bulatnya. 3. Nebak ya. Nah, 3 benar. Bilangan bulat itu yang di depan ya, Jarfa ya. 3, 4 per 2. Pembilangnya yang mana? 4. Terus penyebutnya? 2. 2. Ibu kasih contoh lagi satu lagi. Kalau 5, 2 per 3. Bilangan bulatnya yang mana? 5. 5. Terus pembilang? 2. 2 benar. Penyebut? 5, 2 per 3. 3 benar. Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu harus dikali dan ada yang ditambah. Tadi angkanya yang terakhir Ibu sebutkan berapa? Terakhir yang disebutkan itu 3. Pecahannya? Yang pecahannya itu 5, 2 per 3. 5, 2 per 3. 5 itu bilangan? Bilangan bulat. 2 itu? Pembilang. Pembilang. Kalau 3? Penyebut. Penyebut, benar. Nah, untuk mengubah menjadi pecahan biasa, itu bilangan bulat harus dikalikan dengan penyebut. Berarti berapa dikali berapa tuh? 5 dikali 3. Benar. 5 dikali 3 berapa? 15. 15. Terus hasilnya ditambahkan dengan pembilang. Pembilangnya berapa? Pembilang itu 2. 2. Jadi berapa tuh? 15 ditambah dengan 2. 15 ditambah 2. 2. 17. 17. Nah, jadi tadi pecahan campuran 5, 2 per 3 diubah menjadi pecahan biasa itu hasilnya berapa tadi? 17 per kalau penyebut itu nggak bisa berubah, tetap sama. Berapa penyebutnya tadi? 17 per 3. Gitu caranya. Bisa? Gampang. Jarfa sekarang udah paham mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Paham. Paham. Tadi nulisnya sampai mana? Ingat nggak? Enggak ya? Sekarang Ibu mau kasih soal ya. Ya. Jarfa tulis dulu soalnya boleh? Soal. Yang satu. Nomor 1. 4 5 per 2. Per 2. Terus Ibu kasih soal lagi ya. Yang kedua 7 8 per 3. Oke. Yang ketiga 8 4 per 5. Sudah? Sudah? Sudah. Sampai 5 soal ya. Ya. Yang ini gampang kok. Yang keempat 2 per 3. Nomor terakhir 9 2 per 9. Boleh jadi kertas? Boleh. Oke, sekarang kita jawab. Nomor 1. Soalnya berapa tadi? Masih inget nggak? Nomor 1 itu Coba dibaca soalnya. Nih, Jarfa baca soal ya.
sekarang Jerva lagi baca soal mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Soal nomor pertama, nomor 1. Berapa? 45/2. Iya, 45/2 diubah ke pecahan biasa. Jadinya berapa? 4/5/2. 4 kali 2 Benar. 4 dikali 2 sama dengan sama dengan 8. iya 8 tadi. Terus kemudian habis 8 8-nya diapain? 8 ditambah 4 5. 5. Pembilangnya Iya, 5. Berapa 8 ditambah 5? 5 sama dengan 13. Iya, 13. Jadi jawabannya 4/5/2 dijadikan pecahan biasa, yaitu 13/2. benar, 13/2. Oke. Coba sekarang yang soal nomor 2. Ibu sebutkan ya soalnya ya. Ya. 7/8/3 diubah ke pecahan biasa berapa? Nah, 7 dikali 3 sama dengan sama dengan 21. Kemudian 21 ditambah pembilang. Pembilangnya berapa tadi? 8. 21 ditambah 8 29 sama dengan 29. iya 29. Jadi 7/8/3 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 29/3. benar, 29/3. Mudah kan Jerva? Mudah. Nah, nanti soal ketiga, keempat, dan kelima Jerva kerjakan untuk PR ya. Iya. Mau nggak ditambahin PR-nya? Nah, ibu mau ulang lagi nih. Kalau pecahan campuran diubah ke pecahan biasa, gimana caranya? Bilangan bulat. Bilangan bulatnya diapain? Bilangan bulat dikalikan ya? Dikalikan bilangan penyebut. Benar, bilangan bulat dikali bilangan penyebut, kemudian hasilnya pembilang dan penyebut. Hasilnya ditambah bilangan pembilang gitu ya. Jadi kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu bilangan bulat dikali penyebut, hasilnya ditambah pembilang gitu. Mudah kan Jerva? Mudah. Ya, Sobat Kreatif, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Rizkin bersama Jerva. Jerva, masih semangat belajarnya? Masih dong ya, dan juga Ibu Rizkin juga tetap semangat di pandemi ini, dan juga Jerva mudah-mudahan terus semangat ya. Oke. Ya, demikian Sobat Kreatif, Guru Keliling, tetaplah bersama kami di Guru Keliling. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Menurut saya sebagai orang tua di masa pandemi seperti ini, adanya program daring kunjungan guru ke rumah itu sangat membantu sekali, karena seperti kalau anak normal seperti biasanya mungkin pembelajarannya itu lebih mudah, karena seperti matematika yang tadi diajarkan Bu Rizkin itu
angkanya terlihat, bisa menghitungnya, bisa mengotret lah kalau yang normal. Tapi kalau anak seperti ini dengan belajar guru yang lebih sabar daripada orang tua ya, biasanya seperti itu. Alhamdulillah sekali membantu anak saya. Jadi tadi juga saya lihat belajarnya jadi lebih mudah, jadi dia bisa lebih mengerti dengan cepat. Kalau dilakukan sehari-hari mungkin sama dengan anak-anak yang lain nih. Biasanya kalau misalkan sehari-harinya nggak ada lagi nonton TV. Kalau musik dia karena senangnya ke musik, dia pasti ngedengerin musik. Kemudian ada pembelajaran dari sekolahnya juga berupa tahfiz. Jadi ada Al-Quran Braille yang masih dia harus hafalkan. Kalau dari segi orang tua mungkin biasa, tapi kalau anak pastilah kaget. Karena biasanya mereka menerima langsung pelajaran dari guru, bertemu dengan teman-temannya, bersosialisasi. Sekarang tidak ada maksudnya tidak ada pertemuan dengan guru secara langsung. Berarti otomatis mereka menerima materinya apa yang disampaikan guru, misalkan melewat dari video call atau itu ya hanya seperti itu saja. Kalau khawatir pasti ada kekhawatiran pasti ketinggalan pelajaran. Karena kalau misalkan bertemu langsung, anak lebih ekspresif untuk menanyakan pelajaran dibandingkan dengan video call. Karena kan masing-masing anak terbatas waktunya. Jadi kalau misalkan pertemuan seperti ini lebih membantu anak. Anak-anakku di seluruh Indonesia tetap semangat belajar, tetap selalu berusaha belajar di masa pandemi ini karena masa depan kalian di tangan kalian. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Ya, Bu, tadi pembelajaran seperti apa nih, Bu? Pembelajarannya menyenangkan ya, karena Jarfa cepat menangkap materi yang saya sampaikan. Oke. Kalau Jarfa tadi seperti apa pas tadi belajar sama Ibu Rizkin? Belajarnya rumusnya rumusnya dikasih tahu biar paham gitu. Kalau paham. Tapi seneng ya bisa belajar langsung sama ibunya. Oke, sahabat kreatif, demikian Guru Keliling. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya, masih di Guru Keliling. Baru aja kamu dengerin Belajar di Pro2 Guru Keliling.